Halo guys, kembali lagi dengan saya tentunya di WND Channel ya. Terima kasih buat kalian yang telah subscribe dan selalu menunggu updatean video yang terbaru dari channelku ini. Ya, sekarang saya akan menceritakan tentang kisah pocong ya guys. Ya, sebelum memasuki ceritanya, alangkah baiknya buat kalian tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan kisah-kisah lebih menarik lagi buat kalian ya. Ya, kita masuk ke dalam ceritanya guys. Cerita ini saya dapat dari Pak D saya ya guys. Dan ini kisahnya sudah lumayan lama kata Pak D saya itu. Ini kisahnya ini ada seorang laki-laki ya yang udah meninggal, tapi meninggalnya masih belum 40 hari guys. Kalau di agama Islam kan kalau 40 hari kan masih arwahnya kan masih di rumah itu guys. Nah, itu kan kejadiannya waktu Pak D saya itu datang ke tempat orang yang meninggal itu, yaitu waktu selamatan. Kalau di Jawa itu namanya selamatan itu. Nah, waktu selamatan itu melihatlah orang yang udah meninggal itu. Pak di saya itu melihat orang yang udah meninggal itu, dan dia tuh pakai kain kapan guys, ya udah pocong itu, tapi Pak Deku lihat itu, terus katanya tuh dia pengen digendong itu. Nah, digendong lah sama Pak Deku, dan itu ya kerasa kata Pak Deku itu, dia naik di atasnya itu, dan waktu digendong itu dia tuh naik di belakangnya itu guys, dan itu katanya tiap hari itu selama 1 minggu tuh terus-terusan itu guys. Dan ya namanya Pak Deku kan emosi juga, Pak Deku kan juga punya ilmu juga guys itu. Nah, emosi lah Pak Deku, ini kok katanya kok dibiarkan kok terus-terusan katanya. Nah, waktu pas selamatan yang ke-7 harinya itu, ya itu ngikut lagi guys. Pas waktu pulang dari selamatan tuh dia itu ngikut lagi, yang pocongnya itu tadi, hantunya itu ngikut kan di belakangnya sama Pak Deku. Itu kain kapannya itu kayak kalau bahasa Jawanya diukel itu, diikat ke tangannya itu, diikat ini. Terus yang istrinya tuh yang di rumah tuh udah dikasih tahu guys, katanya buat bikin api itu, katanya mau dibakar itu pocongnya itu kan, saking emosinya itu Pak Deku tuh. Dan ini beneran guys, ini bukan karangan belaka ya, ini beneran ini. Terus sama Pak Deku kan itu diikat itu pocongnya itu, diikat sampai ya kayak kain yang diikat di tangan itu terus. Itu kerasa itu diikat terus. Nah, udah sampai di depan rumah guys, kan itu kan istrinya tuh dikasih tahu katanya buat nyalakan apinya, katanya nyalakan apinya aja deh. Nah, dinyalakanlah apinya, udah besar itu apinya. Waktu mau dilempar itu pocongnya itu guys, lari itu pocongnya, lompat ke atas itu, tapi kainnya udah ke nyangkut di tangan guys. Jadi ibaratnya itu pocongnya itu telanjang udah itu, dan kainnya itu udah di tangan. Dan saat dipegang itu guys, kainnya itu kan dipegang Pak Deku tuh, itu orangnya nggak kelihatan guys. Orang istrinya pun nggak bisa ngelihat itu posisi waktu udah keikat itu guys. Jadi kalau ada orang yang pakai ilmu yang kain mori itu, ya aku percaya itu guys, itu memang beneran itu meninggal sebelum 40 hari itu kejadiannya itu. Jadi kain morinya tuh udah di tangan, kayak diikat di tangan itu, dia nggak kelihatan. Jadi kalau ibaratnya orang niatnya buruk mau nyuri ya bisa itu guys, diikat itu. Dan setelah itu dapat kain morinya itu selama seminggu lebih itu yang pocongnya tadi itu keliling rumah guys, manggil terus buat suruh mengembalikan itunya, kain mori yang dibawa Pak Deku itu. Ya sama Pak Deku biarin aja itu, tapi terus munyer terus itu pocongnya itu, muter terus selama seminggu lebih itu. Terus sama ayahnya Pak Deku itu dibilangi kembalikan aja katanya, kasihan. Ya kata Pak Deku ya biarin aja katanya. Terus sama Pak Deku kan dibelikan dibelikan kain mori yang bukan asli yang dia dapat tadi guys, yang palsu, maksudnya yang beli di toko itu dikasihkan. Itu nggak diambil guys, sama pocongnya itu nggak diambil. Nah, waktu yang diberikan yang aslinya kain mori itu bapaknya Pak Deku tuh nggak bisa ngeliat Pak Deku guys itu. Ya hilang itu. Ya waktu dikasihkan ke pocongnya itu nggak sampai nyentuh tanah
hilang gitu guys, kayak udah kayak dipakai itu loh kain morinya itu. Dan itu kata adekku itu, kenapa ya kau nggak ku ambil sedikit katanya, apa itu kainnya itu ya, tapi yang namanya udah dikasihkan ya hilang guys sudah. Dan itu benar-benar terjadi sama Pak adekku tuh guys, pengalamannya itu. Menurut Pak adekku katanya ya jengkel, tapi ya lucu juga sih, kok bisa gitu loh ya, apa itu pocong minta gendong sama Pak adekku gitu loh kan. Itu waktu posisi habis pulang selamatan terus, dan itu terus-terusan guys itu ya. Namanya Pak adekku kan juga emosi, masa ikut gendong terus itu. Dan ceritanya selanjutnya ini dari nenekku guys di Jawa. Ini ceritanya masih belum lahir aku guys, ini sekitar tahun 90-an lah, 9 berapa gitu, aku pokoknya belum lahir tuh. Ini kisahnya ini ada orang yang meninggal ya guys, itu ada meninggal ya, yang seperti normalnya kan, dimandikan, disolatkan, dikafani, habis itu kan dibawa ke pemakaman. Nah setelah sampai pemakaman guys, itu posisinya hujan itu kan, hujan kan pasti kuburan kan pasti keluar air, namanya orang kan pasti cepet-cepet itu. Nah itu mayatnya udah ditaruh di kuburannya, tapi lupa guys, apa itu ikat pocongnya itu nggak dilepas itu. Dan setelah dikubur itu guys, itu pocongnya itu ganggu orang terus itu. Itu ada yang cerita itu waktu apa sedang nyari rumput itu pocongnya kayak gelundung di depannya itu, pocongnya itu yang meninggal tadi itu gelundung di depan. Terus ada yang ikut di belakangnya kan, kalau orang dulu kan pakai sepeda itu, sepeda jengki namanya. Kalau di tempatku namanya sepeda jengki itu. Ya sepeda perang itu loh, sepeda lama itu. Ya itu dia ngikut di belakang tuh guys. Waktu itu. Terus waktu pagi subuh itu dia tuh berdiri di depannya orang mau berangkat ke pasar itu, si pocongnya yang meninggal tadi. Dan itu terus guys, terjadi terus itu. Dan ganggu warga di sekitar itu. Dan setelah itu kan diadakannya apa selamatan kan, terus dikasih dikasih syarat katanya, apa tuh kalau orang yang ngerti lah ibaratnya sepuh-sepuhnya itu dikasih syarat itu dengan digorengkan jagung guys, digorengkan jagung sampai hitam itu. Jadi kalau ibarat itu syaratnya, kalau jagung ini sampai tumbuh kamu boleh keluar katanya. Tapi namanya jagung digoreng sampai hitam ya gimana mau keluar itu. Dan itu apa itu, sebelum dikasih syarat itu dibongkar dulu guys kuburannya, dibuka apa itu kain kapannya itu. Jadi itu ganggu terus itu selama sebelum dibuka kain tutup kepalanya, kain apa itu tali pocongnya itu ganggu terus itu guys. Dan orang di sekitar itu pasti diganggu itu sama hantunya itu. Entah itu hantu itu apa hantu yang jadi pocong itu guys, tapi itu memang ganggu beneran itu. Ya masa bayangin itu sore-sore waktu nyari rumput, pocongnya gelundung di depannya itu gimana coba itu. Ya kaget orangnya, lari itu, ditinggal itu rumputnya itu kalau di Jawa itu. Dan akhirnya setelah dibuka tali pocongnya, terus dikubur lagi sesuai apa itu diazankan juga. Habis itu dikasih syaratnya itu yang apa itu jagung yang digoreng itu. Habis itu dia nggak ganggu lagi guys itu. Dan itu benar-benar terjadi guys di tahun 90-an itu beneran itu kata mbahku itu. Dan itulah ya guys ya, sedikit cerita tentang pocong ya guys. Jujur saja di saya sampai besar ini kalau melihat pocong tuh belum pernah guys. Tapi kalau sejenis yang selain pocong tuh pasti sering lihat itu. Kalau yang pocong tuh belum pernah ya, alhamdulillahnya belum pernah. Ya sekian ya guys cerita dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channelku ini, dan nantikan video-video terbaru dari channelku ya guys. Oke, sekian.